Baik, saya akan melanjutkan. Jadi, ketogenesis atau sintesis dari badan keton ini terjadi organ hati. Jadi setelah ada asam lemak bebas yang masuk ke dalam sel hepar, selanjutnya akan terjadi aktivasi asam lemak bebas menjadi asil-CoA oleh asil-CoA sintetase. Nah, asil-CoA ini jika masuk ke oksidasi beta akan menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA selain masuk pada siklus asam sitrat, sebagian juga pada organ hati akan menjadi substrat untuk ketogenesis. Jadi prekursor ketogenesis adalah asetil-CoA yang berasal dari asam lemak bebas dari jaringan. Nah, satu molekul badan keton dibentuk oleh 3 molekul asetil-CoA. Nah, enzim yang terlibat pada sintesis badan keton diantaranya ada HMG-CoA sintase, HMG-CoA liase, kemudian juga ada D3-hidroksibutirat dehidrogenase. Nah, dari ketiga badan keton, asetoasetat dan D3-hidroksibutirat bisa interkonversi ya. Jadi asetoasetat bisa jadi hidroksibutirat, demikian pula hidroksibutirat bisa menjadi asetat. Enzim yang mengkatalisis interkonversi dari dua badan keton ini adalah D3-hidroksibutirat dehidrogenase. Jadi reaksinya adalah reaksi redoks. Sedangkan aseton adalah badan keton yang bersifat volatil atau menguap. Dan aseton ini didapatkan ya, jadi berasal dari perubahan asetoasetat melalui suatu reaksi yang spontan, yaitu dekarboksilasi spontan, ya, menghasilkan aseton. Jadi dari badan keton yang memiliki 4 atom karbon, keluar 1 atom karbon sebagai CO2, ini akan menghasilkan aseton. Dan karena aseton ini adalah badan keton yang volatil, maka dia akan dikeluarkan dari tubuh melalui udara pernafasan, ekspirasi. Enzim D3 hidroksibutirat dehidrogenase ini merupakan enzim mitokondrial. Ya. Nah, badan keton yang dihasilkan oleh hepar ini berperan sebagai sumber bahan bakar atau sumber energi untuk jaringan-jaringan ekstrahepatik. Meskipun hepar ini bisa menghasilkan badan keton, tapi hepar ya tidak memiliki enzim untuk memecah badan keton ini menjadi asetil-CoA kembali. Padahal pemecahan badan keton menjadi asetil-CoA itu adalah tahapan awal untuk penggunaan badan keton sebagai sumber energi. Sehingga hepar ini bisa dikatakan tidak menggunakan badan keton sebagai sumber energi meskipun dia bisa menghasilkan badan keton tersebut. Nah, setelah badan keton ini dihasilkan, maka dia akan dikeluarkan ke sirkulasi. Dan ekstrahepatik seperti jaringan otot rangka, ini akan mengambil badan keton ini dan akan merubahnya menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah,
1 mol asetoasetat akan menghasilkan 19 ATP, sedangkan 1 mol hidroksibutirat ini akan menghasilkan 21,5 mol ATP. Nah, ini tentu saja tergantung dari ininya ya, jalurnya ya, karena kita ketahui di sini ada proses pembentukan ya, meskipun ini sedikit lebih tidak tepat ya, karena kalau 1 mol asetil-CoA itu akan menghasilkan ATP ya pada apa itu namanya? Pada TCA cycle. Tetapi memang di sini pada tambahan hidroksibutirat, nah ini terjadi penghasilan NADH plus H+. Nah, ini bisa menjadi tambahan ATP. Ya, ini bisa dibawa ke rantai respirasi di mitokondria. Jika pH darah itu asidosis, karena peningkatan badan keton, karena kita ketahui bahwa badan keton itu adalah senyawa yang bersifat asam. Dengan demikian, jika badan keton ini berlebih di darah, akan terjadi penurunan pH darah sehingga pH darah menjadi asidosis, atau tubuh menjadi asidosis. Asam lemak bebas yang ada di sirkulasi ini bisa diambil oleh liver, dan di liver setelah mengalami aktivasi menjadi asil CoA, ini masuk ke oksidasi beta dan dihasilkan asetil CoA yang bisa masuk ke siklus asam sitrat. Nah, asetil-CoA ini selain dihasilkan dari oksidasi beta asam lemak, juga bisa dihasilkan oleh senyawa non-lipid seperti glukosa, di mana glukosa ini kalau dioksidasi akan menghasilkan pirufat ya melalui glikolisis, kemudian pirufat. Selanjutnya pada kondisi aerobik akan masuk ke mitokondria dan dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, liver selain akan memasukkan asetil-CoA ke siklus asam sitrat, juga akan merubah asetil-CoA ini sebagai substrat untuk pembentukan badan keton. Nah, badan keton yang sudah dihasilkan akan dikeluarkan oleh liver di darah, dan di darah ini badan keton ini akan diambil oleh jaringan ekstrahepatik untuk dirubah menjadi asetil-CoA yang masuk ke siklus asam sitrat. Nah, pun badan keton yang diambil oleh jaringan ekstrahepatik sebagai sumber energi adalah asetat dan hidroksibutirat. Sedangkan aseton ini akan dikeluarkan melalui paru. Demikian pula jika jadi ekses badan keton ya, ini mungkin juga akan bisa dideteksi di urin. Nah, setelah badan keton ini disirkulasi, jaringan ekstrahepatik sebagai contoh di sini jaringan otot rangka, itu akan mengambil badan keton ini. Dan di dalam sel otot rangka, miosit, ya ini akan dirubah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA, dan masuk ke siklus asam sitrat. 3 hidroksibutirat maupun asetoasetat ini memiliki 4 atom bond. Jadi hasil dari breakdown kedua badan keton ini akan menghasilkan 2 mol asetil-CoA. Jadi dari sini ya, asetil-CoA kalau masuk ke badan masuk TCA cycle kan akan menghasilkan 10 ATP ya, atau mungkin ada juga yang mengatakan 9,5 ATP ya.
Nah, kalau dari asto-asta tentu bisa dikatakan kalau ini masuk ke siklus asam sitrat ya. Jadi dari 1 mol asto-asta menghasilkan 2 asetil CoA masuk ke sini ya menjadi sekitar 19 sampai 20 ATP. Tapi kalau hidroksibutirat, nah ini terjadi proses oksidasi, di mana proses oksidasi ini hidrogen yang terlepas itu akan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH+H+. Nah, 1 mol NADH masuk ke respirasi akan direoksidasi dan menghasilkan 2,5 mol ATP. Nah, perubahan 3-hidroksibutirat menjadi stat ini hanya membutuhkan hanya menghasilkan di tahapan ini 1 mol NADH ya, tetapi asto-astat kemudian akan menjadi 2 mol asetil CoA. Dari sini 19 sampai 20 ATP yang terbentuk ya karena molekul asetil CoA, dan di sini 2,5, jadi ya sekitar 21,5 atau 22,5. Nah, sebagaimana jalur metabolisme yang lain, ketogenesis itu juga harus bisa diregulasi. Nah, tahapan regulasi dari ketogenesis ini pertama adalah ketersediaan asam lemak bebas sebagai prekursor dari asetil CoA. Semakin banyak asam lemak bebas yang masuk ke dalam hati, maka semakin banyak badan keton yang akan dihasilkan. Jadi faktor yang bisa meningkatkan atau memboost liposis ini bisa meningkatkan pengiriman asam lemak bebas ke liver, dengan demikian akan bisa meningkatkan ketogenesis. Nah, kondisi-kondisi yang bisa meningkatkan lipolisis adalah prolonged fasting, kemudian starvation, dan juga diabetes mellitus, ya, terutama tipe 1. Meski begitu, sebenarnya regulasi ketogenesis ini juga bisa terjadi pada tahapan oksidasi beta, ya, penghasilan asetil CoA sebagai bahan baku dari badan keton, sintesis badan keton, ataupun pada tahapan ketogenesis sendiri. Suplai energi melalui badan keton ini adalah spesifisitas dari liver pada keton, ya, terutama ketogenesis itu memang hanya terjadi di liver. Peningkatan laju atau meningkatnya oksidasi asam lemak ini akan mengakibatkan liver atau memicu liver menghasilkan badan keton yang tinggi. Nah, jika memang terdapat banyak asam lemak yang masuk ke dalam liver, maka kemudian asam lemak ini setelah diaktifkan, masuk oksidasi beta menghasilkan asetil CoA. Tidak semua asetil CoA itu akan masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP. Tetapi sebagian akan diarahkan untuk ketogenesis. Di mana hal ini tujuannya adalah untuk mencegah pembentukan ATP yang mubazir. Jadi kalau ATP itu, kebutuhan ATP dari sel hepar itu sudah terpenuhi, maka hepar itu tidak akan membuang-buang ATP lagi ya. Jadi daripada dibentuk menjadi ATP, maka hepar akan merubahnya menjadi molekul lain yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan ekstrahepatik. Pada kondisi fisiologis, ya, pada kondisi normal di liver, beberapa asetil CoA ini juga akan masuk ke TCA cycle dan akan dikonversi menjadi badan keton. Nah, pada kondisi fasting, ya, tergantung dari berapa lama fasting, maka kadar badan keton ini
ini bervariasi, ya, di mana semakin lama fasting atau action, maka kita bisa dapatkan badan keton juga akan semakin tinggi dijumpai di darah, ya, hingga plateau, ya. Dan glukosa itu akan menurun dan tetap dipertahankan, ya, pada range tertentu, pada kadar tertentu, karena kita tahu ada jaringan yang itu tidak bisa menggunakan sumber energi yang lain. Demikian juga dengan asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini digunakan sebagai sumber energi ketika kadarnya itu meningkat. Nah, kadar asam lemak bebas yang meningkat di darah itu terjadi pada kondisi fasting ataupun starvation, pada kondisi diet tinggi lemak rendah karbo, dan pada kondisi saat melakukan exercise panjang, intensitas rendah sampai sedang. Kondisi-kondisi ini insulin dan peningkatan glukagon, epinefrin, dan juga hormon-hormon kontrainsulin yang lain. Rasio glukagon yang lebih tinggi daripada insulin akan meningkatkan lipolisis jaringan adiposa. Dengan demikian, maka akan meningkatkan kadar asam lemak di darah. Di mana kadar asam lemak yang meningkat kadarnya di darah ini sudah terjadi sejak 3-4 jam setelah makan sampai dengan 2-3 hari pada periode puasa. Akibatnya, laju produksi badan keton liver juga akan meningkat, ya, sejalan dengan peningkatan suplai asam lemak. Dan setelah 2-3 hari starvation, badan keton di darah ini akan diambil dan digunakan. Dengan demikian, maka ini bisa mengeman-eman, ya, protein otot rangka sebagai sumber utama glukosis pada kondisi ini. Dari sini apakah ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan pada bahasan berikutnya? Baiklah, saya akan melanjutkan dengan bahasan berikutnya, yaitu biosintesis lipid. Nah, pada biosintesis lipid ini akan saya terangkan biosintesis dari asam lemak yang meliputi sintesis de novo asam lemak, kemudian desaturasi, dan elongasi. Nah, selain asam lemak, pada bab ini, pada slide-slide berikutnya ini juga akan saya jelaskan sedikit mengenai sintesis triasilgliserol dan kolesterol. Dari sintesis lipid adalah untuk mendapatkan berbagai jenis lipid dalam tubuh, di mana berbagai lipid tersebut memiliki fungsi biologis tertentu. Nah, tubuh bisa mensintesis banyak jenis lipid, kecuali asam lemak esensial. Nah, asam lemak esensial ini tidak bisa disintesis oleh tubuh, sehingga tubuh harus mendapatkan dari sumber luar. Ada 2 jenis asam lemak esensial pada manusia, untuk manusia, ya, yaitu asam linolenat, ya, omega 3, dan asam linoleat atau omega 6. Mekanisme absorpsi lipid, ya, dari gastrointestinal serta mekanisme transport lipid ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana mekanisme absorpsi ini membutuhkan bile salts, garam empedu ataupun asam empedu, sedangkan mekanisme transport interorgan melalui sistem pembuluh darah ini membutuhkan lipoprotein, ya.
Nah, biosintesis ini juga merupakan alat untuk merubah kelebihan sumber kalori menjadi lipid yang bisa disimpan di jaringan adiposa. Nah, pada karbohidrat tinggi, pada diet yang mengandung karbohidrat yang tinggi, kelebihan glukosa oleh tubuh ini akan dirubah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak adalah senyawa yang penting di dalam tubuh yang harus selalu ada. Nah, sumber ini ada sumber eksogen dan ada sumber endogen. Sumber eksogen tentu saja berasal dari makanan dan mekanisme dari digesti, absorpsi, dan transportasi juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sedangkan sumber endogen dari asam lemak adalah dari jalur metabolisme sintesis de novo, yaitu pembentukan asam lemak bebas dari molekul non-lipid, kemudian dari jalur pemanjangan rantai, di mana pemanjangan rantai ini akan terjadi penambahan 2 atom karbon setiap siklus reaksi pemanjangan. Dengan demikian, maka asam lemak dengan rantai yang lebih panjang. Yang ketiga adalah dengan mekanisme atau jalur metabolisme desaturasi. Desaturasi yaitu menambahkan ikatan rangkap. Nah, kalau ikatan rangkap itu ditambahkan pada asam lemak jenuh, tentu akan menghasilkan asam lemak tidak jenuh. Kalau satu yang ditambahkan ya asam lemak tidak jenuh tunggal. Proses desaturasi ini juga bisa terjadi pada asam lemak yang sudah tidak jenuh ya, yang memang dari awal sudah tidak jenuh, seperti asam lemak tidak jenuh tunggal. Kalau ditambahkan ikatan rangkapnya, maka dia akan berubah menjadi PUFA. Ataupun yang PUFA juga bisa ditambahkan lagi ikatan rangkapnya. Nah, selain dari sintesis, asam lemak, ini juga bisa didapatkan dari sumber endogen berupa lipolisis TG yang ada di jaringan adiposa. Nah, sintesis asam lemak ini menggunakan sistem ekstraksil atau lokasi dari jalur sintesis asam lemak itu terjadi di sitoplasma. Jadi bukan di mitokondria ya, jadi terjadi di sitoplasma, meskipun nanti juga ada keterlibatan mitokondria terutama untuk penyediaan untuk penyediaan asetil-CoA. Nah, sintesis asam lemak ini terutama digunakan untuk merubah ya kelebihan, atau ini manfaatnya nanti ya, asam lemak ini nanti bisa dilekatkan pada gliserol untuk menghasilkan triasil gliserol dan disimpan. Ya. Jadi setelah disintesis, nah maka ini akan dilakukan estrifikasi dengan gliserol dan akan disimpan ya sebagai cadangan atau tabungan energi. Adapun jalur sintesis asam lemak, ini ada jalur sintesis de novo asam lemak, jalur pemanjangan rantai asam lemak, dan desaturasi asam lemak. Sintesis de novo ini terjadi di banyak jaringan. Ya. Di antaranya ada liver, ada ginjal, ada otak, ada tulang, ada paru, ada glandula mama, dan jaringan adiposa.
Sintesis de novo ini menggunakan berbagai macam enzim, diantaranya adalah kompleks enzim, dan membutuhkan banyak kofaktor seperti NADPH, ATP, mangan, biotin, dan juga ion bikarbonat. Adapun substrat dari sintesis de novo adalah asetil-CoA. Nah, prekursor dari asetil-CoA ini asal dari monoklipid. Jadi dia bisa berasal dari glukosa, bisa juga berasal dari asam amino. Dan selain itu, sintesis de novo asam lemak ini juga melibatkan molekul malonyl-CoA, di mana malonyl-CoA ini adalah sebagai donor untuk menambahkan unit-unit bikarbon asetil-CoA di siklus pertama ataupun unit bikarbon pada asil CoA di unit berikutnya. Sehingga produksi dari malonyl-CoA ini adalah tahapan jalur sintesis de novo yang penting, ya, dan tahapan pengontrolan. Nah, sintesis de novo asam lemak ini melibatkan beberapa set enzim, ya, yang bisa digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan ACC, asetil CoA karboksilase. Di sini ada 2 enzim dan molekul BCP. Kemudian yang kedua adalah kompleks sintase asam lemak. Dan yang ketiga adalah enzim-enzim yang terlibat pada siklus sitrat piruvat. Nah, enzim kompleks sintase asam lemak itu terdiri atas, namanya kompleks, jadi terdiri atas banyak enzim. Ya. Dan selain enzim, juga ada namanya molekul biotin, carrier protein, BCP. ACP, asil carrier protein. Kalau BCP itu yang ACC, ya, golongan ACC. Sedangkan kalau pada kompleks enzim sintase asam lemak itu ACP, asil carrier protein. Dan selama proses sintesis de novo, asetil, malonil, dan juga senyawa intermediate yang lain ini terikat pada kompleks enzim sintase asam lemak. Dan hasil akhir dari dari sintesis de novo asam lemak adalah asam palmitat. Ya. Asam lemak inilah, asam palmitat inilah yang menjadi end product dari sintesis de novo. Dan asam palmitat ini memiliki 16 atom karbon. Bentar ya. Nah,
Saya akan membicarakan golongan enzim pertama, yaitu asetil-CoA karboksilase atau ACC. Holoenzim dari ACC ini, kalau holoenzim itu bukan hanya terdiri atas komponen protein enzim, tetapi ada juga molekul yang lain, ya. Nah, holoenzim dari ACC terdiri dari enzim biotin karboksilase dan transkarboksilase serta protein pembawa biotin, biotin carrier protein, di mana memang pada BCP ini nanti akan terikat biotin. Nah, ini adalah reaksi dari sintesis malonyl-CoA, ya, di mana enzim yang berperanan adalah enzim ACC, asetil-CoA karboksilase, yang punya 2 unit enzim, yaitu biotin karboksilase dan transkarboksilase. Sedangkan substratnya adalah asetil-CoA. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan enzim sintase asam lemak. Kompleks sintase asam lemak ini adalah, kalau dalam bentuk aktif itu sebagai homodimer, di mana monomernya ini 2 monomer menjadi 1. Dan satu monomer dari kompleks sintase asam lemak ini terdiri atas 6 enzim dan 1 asil karier protein. Adapun enzim-enzim yang tergabung dalam kompleks namanya sintase asam lemak, ada keton asil sintase, kemudian malonyl asetil transasilase, ada dehidratase, enoil reduktase, ketoasil reduktase, dan tioesterase, serta ada protein ACP, asil karier protein. Kemudian golongan ketiga dari sintesis de novo asam lemak adalah golongan enzim ketiga adalah enzim-enzim yang terlibat pada siklus sitrat piruvat. Nah, substrat dari sintesis de novo asam lemak adalah asetil-CoA. Dan asetil-CoA ini terbentuk di dalam mitokondria, dan untuk membuatnya menjadi substrat, maka asetil-CoA ini harus keluar dari mitokondria ke sitoplasma, di mana di sitoplasma lah terjadi sintesis de novo asam lemak. Tapi masalahnya mitokondria ini tidak bisa ditembus oleh asetil-CoA, baik melalui difusi sederhana maupun difusi terfasilitasi ataupun menggunakan sistem transport yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu, asetil-CoA ini membutuhkan sistem bypass tertentu, sehingga dia bisa keluar dari dan masuk ke sitoplasma. Nah, ada beberapa enzim yang mendukung sintesis de novo yang terkait dengan ketersediaan asetil-CoA di sitoplasma ini. Yang pertama adalah ATP citrate-liase, ya, di mana di sini akan terjadi ya perubahan sitrat dan koenzim A menjadi asetil-CoA, dan demikian sebaliknya asetil-CoA ini bisa dirubah menjadi sitrat, ya.
Kemudian enzim malat, di mana oksaloasetat ini akan dirubah menjadi malat atau malat menjadi pirufat, dan ini menghasilkan NADPH. Nah, sebenarnya yang enzim malat ini lebih tepatnya adalah enzim yang mengkatalisis malat menjadi pirufat. Ya. Sedangkan oksaloasetat menjadi malat, ini terutama adalah malat dehidrogenase, ya lebih tepatnya. Nah, pada asetil CoA yang terbentuk dari pirufat, ya, dekarboksilasi oksidatif pirufat yang dikatalisis oleh kompleks enzim PDH, bisa juga dari asam lemak dan juga asam amino. Kemudian asetil CoA bersama dengan oksaloasetat ini berkondisi menjadi sitrat. Kemudian sitrat ini, jadi karena asetil CoA ini tidak bisa keluar dari sitoplasma, kemudian asetil CoA berkondensasi dengan oksaloasetat menjadi sitrat. Nah, sitrat inilah yang bisa keluar dari sitoplasma menggunakan protein transporter tertentu. Kemudian di sitoplasma oleh sitrat liase, sitrat dengan koenzim A, ya, ini menjadi menjadi asetil CoA, ya, dan oksaloasetat. Kemudian asetil CoA ini bisa masuk ke sintesis de novo asam lemak. Sedangkan oksaloasetat menjadi malat, kemudian malat menjadi pirufat, ya, dan ini bisa masuk kembali ke dalam mitokondria. Nah, pada proses perubahan oksaloasetat menjadi malat dan juga malat menjadi pirufat, ya, ini akan terbentuk atau membutuhkan reducing equivalent, ya. Nah, pada malat dehidrogenase ini membutuhkan NADH. Sedangkan pada enzim malat ini yang dibutuhkan adalah NAD+ untuk menangkap hidrogen dari malat dan menjadi NADPH. Dan pada pelajaran metabolisme glukosa, saya rasa ini juga Anda sudah mendapatkan penjelasan, ya, mengenai pentingnya NADPH dan jalur apa saja yang bisa menghasilkan NADPH. Jadi di mana NADPH ini sangat penting, ya, pada proses, ya, diantaranya adalah perubahan atau detoksifikasi dari H2O2. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada saya bagaimana NADPH itu berperanan pada perubahan H2O2 menjadi air. Ada yang masih ingat nggak? Kenapa NADPH itu sangat penting, ya, terutama misalnya pada sel merah, kemudian pada sel paru, ya. Tadi diantaranya adalah NADPH ini berperanan pada perubahan H2O2 menjadi air. Nah, ini masih ingat nggak itu bagaimana mekanismenya? Ada yang mau sukarela mencoba menjawab sebelum saya tunjuk mungkin?
Eh, coba ini siapa ini? Ziko Diaksa. Ziko Diaksa hadir. Hadir dokter. Ya ini gimana? Bagaimana NADPH itu atau ya mekanisme dari NADPH dalam membantu proses perubahan H2O2 menjadi air. Melalui proses oksidasi bukan dok? Ya gimana? Coba Anda lihat pada HNP Shan, pada jalur HNP Shan. Di situ mestinya dijelaskan ya bagaimana proses atau peran NADPH ini. Yang lain, Danika Ataya. Danika Ataya hadir. Hadir dokter. Mungkin saya bisa membantu menjawab dokter. Jadi di dalam proses pernapasan sel itu NADPH-nya mengalami oksidasi atau kehilangan elektron. Jadi nanti dalam lintasan respirasi seluler, elektron-elektron ini mengalir melalui rantai transport elektron. Lalu pada akhir rantai transport elektron, elektron-elektronnya akan berakhir dengan menggabungkan oksigen untuk membentuk air sebagai produk akhir. Gitu dokter. Itu kan pada rantai respirasi. Kalau hubungannya dengan H2O2, hidrogen peroksida. Ya, jadi salah satu fungsi dari NADPH adalah NADPH ini akan berperanan dalam
proses perubahan H2O2 menjadi H2O. Jadi H2O2 hidrogen peroksida itu merupakan oksidan ya yang secara fisiologis juga dihasilkan oleh tubuh. Nah, pada sel seperti sel paru, kemudian sel darah merah, dua ini tidak boleh dibiarkan menumpuk, jadi tidak boleh terlalu berlebih. Jadi dia harus dirubah menjadi H2O. Karena kalau H2O2 ini dibiarkan berlebih, maka H2O2 ini bisa berubah menjadi atau akan melalui suatu proses tertentu dan menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini jauh lebih berbahaya daripada oksidan seperti H2O. Contoh radikal bebas misalnya radikal hidrogen, radikal hidroksil ya. Nah, OH radikal ini dan pada umumnya radikal bebas adalah molekul yang sangat tidak stabil. Dia memiliki elektron yang tidak berpasangan di kulit terluar dan normalnya dia akan berusaha untuk menstabilkan dirinya dengan mengambil elektron dari molekul lain. Akibatnya molekul lain yang diambil elektronnya ini menjadi radikal dan akan mengambil elektron dari molekul berikutnya, demikian seterusnya. Ya. Nah, H2O2 dalam merubahnya menjadi H2O ini memerlukan aktivitas enzim tertentu, ya, dan enzim ini, ya, glutathione peroksidase tepatnya, ini membutuhkan GSH, glutathione dalam posisi tereduksi GSH. Nah, glutathione tereduksi ini GSH ini akan memberikan hidrogennya ya pada H2O2 sehingga akan merubah H2O2 menjadi dua molekul H2O. Sedangkan glutathione tereduksi ini GSH menjadi GSSG teroksidasi. Nah, GSSG ini harus dikembalikan ke GSH kembali dan kembalian GSSG menjadi GSH ini dilakukan atau dikatalisis oleh enzim glutathione reduktase yang membutuhkan NADPH. Nah, pada sel darah merah kalau H2O2-nya ini berlebih menumpuk ya tadi sehingga akan terbentuk radikal bebas dan radikal bebas ini akan menyerang berbagai molekul termasuk molekul lipid. Dan molekul lipid itu banyak terdapat di membran sel, akibatnya akan terjadi kebocoran membran dan terjadi lisis sel darah merah. Nah, pada tahapan pertama dari sintesis de novo adalah sintesis nil-CoA yang dikatalisis oleh enzim ACC, asetil-CoA karboksilase. Enzim ini memiliki dua unit enzim ya, yaitu dua unit karboksilase dan karboksil transferase. Overall reaction dari sintesis malonil-CoA ini yang dikatalisis oleh ACC ya. Jadi di mana satu asetil CoA plus satu ion bikarbonat atau CO2 plus ATP menghasilkan ADP plus fosfat inorganik plus malonil CoA. Jadi proses sintesis malonil CoA ini memerlukan ion bikarbonat ke ATP. Nah, di sini juga ada biotin juga yang terlibat ya, dan biotin ini merupakan bagian dari enzim ACC. Kalau kita breakdown reaksi ini, sebenarnya reaksi sintesis malonil CoA yang dikatalisis oleh ACC ini terdiri dari dua tahap reaksi. Tahap yang pertama dikatalisis oleh unit katalitik biotin karboksilase, E1 dari enzim ACC. Reaksi tahap pertama ini terjadi
pengikatan ion bikarbonat pada biotin, di mana biotin ini diikat oleh BCP dalam molekul enzim. Nah, reaksi tahap pertama ini memerlukan ATP. Hasilnya adalah kompleks enzim ACC yang dimana komponen biotinnya ini sudah menggandeng gugus karboksil, ya, ada COO- di sini. Tahap kedua, kompleks enzim yang biotinnya ini sudah menggandeng COO- ini kemudian bereaksi dengan asetil-CoA, di mana pada tahap kedua ini dikatalisis oleh unit katalitik kedua yaitu karboksil transferase atau transkarboksilase, ya. Dan enzim ini mengkatalisis reaksi seperti namanya transfer gugus karboksil. Jadi COO- yang dipegang oleh biotin akan ditransfer ke asetil-CoA, sehingga akan merubah asetil-CoA, molekul yang memiliki 2 atom karbon, menjadi malonil-CoA, molekul dengan 3 atom karbon. Setelah malonil-CoA terbentuk, kompleks enzim sintase asam lemak ini akan bekerja membentuk asam lemak. Nah, urutan reaksi yang dikatalisis oleh kompleks enzim sintase asam lemak adalah yang pertama, pemanjangan gugus asetil yang terikat ACP pada molekul kompleks enzim dengan menambahkan 2 unit karbon yang berasal dari malonil-CoA. Ya. Dan diikuti oleh hidrogenasi, dehidrasi, dan hidrogenasi kedua. Nah, urutan reaksi yang dikatalisis oleh sintase asam lemak ini kebalikan dari reaksi dan urutan reaksi dari sintesis de novo. Kalau sintesis de novo diawali dengan, ya, jadi setelah pengaktifan asetil-CoA, kemudian masuk ke matrik mitokondria, nah kemudian akan dilanjutkan dengan dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi, dan pembelahan tiolitik 2 unit karbon. Tapi kalau kita lihat di sintesis de novo ini, yang pertama, penambahan 2 unit karbon, hidrogenasi, dehidrasi, hidrogenasi. Nah, reaksi dari yang dikatalisis oleh kompleks sintase asam lemak ini akan berlanjut lagi, memulai lagi dari tahap elongasi lagi sampai hidrogenasi ini. Sampai kemudian, jadi pada siklus pertama, ini dihasilkan asil-CoA dengan 4 atom karbon. Ya. Nah, malonil-CoA yang memiliki 3 atom karbon, 2 atom karbonnya itu diberikan ke asetil-CoA ya, pada siklus pertama, pada pertama kali siklus, dan 1 atom karbonnya keluar sebagai CO2. Hasil akhir dari siklus pertama adalah asil-CoA dengan panjang 4 atom karbon. Dan asil-CoA dengan panjang 4 atom karbon ini akan kembali memulai siklus sintesis asam lemak sampai 7 putaran, sehingga gugus asilnya itu tumbuh menjadi panjang 16 atom karbon. Dan selama dia terikat pada ACP ini, ya, jadi selama proses dia tetap terikat, ya, sampai menjadi palmitoyl-CoA 16 atom karbon, dan setelah palmitoyl-CoA kemudian akan dilepas sebagai asam palmitat. Nah, pada reaksi hidrogenasi di sequence
sintesis asam lemak ini ya memerlukan NADPH. Dan NADPH ini bisa didapatkan dari HMP shunt atau jalur pentosa fosfat, hasil katalitik atau produk dari katalisis isositrat dihidrogenase dan juga enzim malak yang tadi kita bahas. Nah, tapi memang yang paling banyak yang menghasilkan adalah HMP shunt atau jalur pentosa fosfat. Sehingga sintesis de novo asam lemak ini sangat terkait erat dengan HMP shunt. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa asetil-CoA yang terbentuk dari glukosa melalui oksidasi matrik mitokondria, ini tidak bisa menembus membran untuk keluar ke sitoplasma. Jadi memerlukan mekanisme khusus yang melibatkan sitrat, di mana ini akan berkondensasi dengan oksaloasetat membentuk sitrat, baru sitrat ini bisa dipindah ke sitosol melalui transporter trikarboksilat. Di sitosol, sitrat dipecah menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat dikatalisis ATP sitrat lias yang memerlukan ATP dan koenzim A. Kemudian asetil-CoA masuk ya ke tahapan sintesis de novo asam lemak yang sebelumnya dia harus juga dipakai untuk sintesis malonyl-CoA. Oksaloasetat kemudian dirubah jadi malat, malat jadi pirufat ya. Nah, proses ini ya melibatkan enzim malat dan menghasilkan NADPH. Jadi di sini gambaran dari narasi tadi, jadi glukosa ini bisa dirubah menjadi asetil-CoA ya dengan jalan setelah dihasilkan pirufat melalui glikolisis, kondisi aerobik pirufat bisa ditransport dengan proton importer ya ke dalam mitokondria. Di mitokondria pirufat mengalami oksidasi dekarboksilasi menjadi asetil-CoA dan untuk bisa dikeluarkan ke sitoplasma, asetil-CoA ini dirubah dulu menjadi sitrat ya dengan berkondensasi dengan oksaloasetat ya, kemudian sitrat ini akan dirubah kembali dipecah lagi di plasma dikatalisis ATP sitrat liase menjadi oksaloasetat dan asetil-CoA. Nah, oksaloasetat nah ini menjadi menjadi malat ya, kemudian malat menjadi pirufat, kemudian malat ya, dan ini malat ini menjadi pirufat, oksaloasetat menjadi malat-malat menjadi pirufat ya, dan ini melibatkan pembentukan NADPH ya. Selain NADPH ini juga bisa dibentuk oleh pentosa fosfat PETW. Nah, NADPH juga bisa dibentuk oleh atau sebagai produk dari katalisis isositrat dihidrogenase. Jadi di sitoplasma sitrat ini juga bisa dirubah menjadi isositrat, kemudian menjadi alfa ketoglutarate, dan ini juga menghasilkan NADPH. Nah, sintesis de novo asam lemak ini juga harus bisa diregulasi. Ya. Regulasi dari sintesis de novo asam lemak ini bisa regulasi jangka pendek, bisa regulasi jangka panjang. Regulasi jangka pendek ini adalah melalui aktivasi enzim ACC secara allosterik oleh sitrat. Selain itu juga
enzim ACC ini bisa diaktifkan oleh insulin melalui modifikasi kovalen, fosforilasi, difosforilasi, ataupun mekanisme modifikasi kovalen yang lain. Selain itu juga asam lemak rantai panjang, epinefrin, dan glukagon ini bisa menurunkan aktivitas, tidak akan menurunkan sintesis de novo. Nah, regulasi jangka panjang adalah meregulasi sintesis enzim, di mana hormon insulin akan meningkatkan sintesis kompleks enzim sintase asam lemak. Sedangkan diet tinggi lemak menurunkan sintesis kompleks enzim sintase asam lemak. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Berikutnya adalah pemanjangan rantai asam lemak. Nah, pemanjangan rantai asam lemak ini terjadi di retikulum endoplasma. Nah, jalur pemanjangan rantai ini disebut juga sebagai atau dikatalisis oleh suatu sistem enzim mikrosomal yang akan memanjangkan asam lemak, baik itu asam lemak jenuh maupun asam lemak tidak jenuh, ya, yang memiliki panjang rantai 10 ke atas. Dan penambahannya itu adalah sekali penambahan itu ditambahkan 2 atom karbon. Dan donor asetilnya adalah malonil CoA. Dan reaksi ini juga atau jalur ini juga memerlukan NADPH. Sistem enzimnya adalah sistem enzim elongase asam lemak mikrosomal. Nah, kemudian jalur yang lain adalah desaturasi asam lemak atau pembentukan asam lemak tidak jenuh. Jalur pembentukan atau jalur desaturasi ini akan menghasilkan MUFA ataupun PUFA. Sintesis MUFA melalui desaturasi asam lemak terjadi di banyak jaringan termasuk liver. Ini menghasilkan MUFA dari asam lemak jenuh. Ikatan rangkap yang diperkenalkan atau yang dibuat oleh jalur ini hampir selalu terletak pada posisi karbon nomor 9. Enzim yang mengkatalisis adalah delta 9 desaturase di retikulum endoplasma. Sedangkan sintesis PUFA melalui desaturasi asam lemak adalah menambahkan ikatan rangkap pada MUFA yang sudah ada dan ikatan rangkap yang ditambahkan, ikatan rangkap baru yang ditambahkan, ini akan terpisah satu dengan yang lain atau akan terpisah dengan ikatan rangkap sebelumnya oleh gugus metilen. Proses ini memerlukan sistem enzim elongase dan desaturase. Dan sistem elongasi dan desaturasi ini akan sangat menurun pada kondisi kelaparan, starving state, kemudian juga sebagai respon terhadap glukagon dan epinefrin, serta pada diabetes mellitus tipe 1. Berikutnya adalah biosintesis triasil gliserol. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke biosintesis lemak yang lain, lipid yang lain, maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai jalur sintesis asam lemak?
Baiklah, saya akan melanjutkan. Triacylglycerol ini disintesis oleh tubuh untuk disimpan, ya, terutama di jaringan adiposa dan juga sejumlah kecil tigi ini akan disimpan di otot rangka. Triacylglycerol yang disimpan ini harus disintesis oleh jaringan itu sendiri. Karena triacylglycerol tidak bisa menembus membran sel, termasuk membran sel dari adiposit, kemudian sel mukosa intestin, dan endotel vaskuler. Triacylglycerol juga akan disintesis oleh liver dan ditransport keluar dari liver oleh lipoprotein. Nah, pertanyaan saya adalah lipoprotein apa yang akan mentransport TG dan juga lipid yang disintesis oleh liver ini ke sirkulasi? Helmi Syamyuansa. Iya, Dok. Lipoprotein apa yang akan mentransport TG ataupun lipid yang disintesis oleh liver ini dari liver ke sirkulasi darah dan akan diantarkan interorgan? Gimana? Lipoprotein yang disintesis itu tri, hmm, Apa? tri, triacylglycerol. Oh, lipoprotein kok triacylglycerol. Ulin Nuharifani, ada enggak orangnya ini? Ulin Nuharifani. Ulin Nuharifani enggak ada ya orangnya ini, ada backgroundnya aja. Nampak backgroundnya aja enggak ada orangnya.
Akila Nadia. Apa lipoprotein apa yang bertugas untuk mengangkut TG yang disintesis oleh liver keluar dari liver ke sirkulasi darah untuk diantar interorgan? Silomikron mungkin, Dok. Bukan kilomikron. Yang lain selain bukan kilomikron tapi satunya. Apa? Kalau kilomikron itu mengangkut lipid eksogen dari intestin. Nadira, Immanuel, Juvelian. Teman kalian sudah menjawabnya hampir betul kilomikron, tapi tidak tepat kilomikron. Kalau kilomikron memang lipoprotein, tapi dia mengangkut lipid eksogen. Nah, ini yang lipid endogen. Yang mana? Lipoprotein mana? VLDL ya. Nanti coba dilihat lagi. Ujian nanti nggak bisa menjawab nanti. Baik, saya lanjutkan saja. Nah, kelenjar payudara juga mensintesis triasilgliserol dan akan diekskresikan di dalam air susu untuk nutrisi bayi. Nah, ini adalah struktur dari triasilgliserol, di mana backbone-nya ini ya, yang J2 ini ya, yang ini adalah gliserol, dan ini masing-masing C dari masing-masing ini dari gliserol ini akan membentuk ikatan ester dengan asil, ya. Jadi untuk membentuk satu molekul triasilgliserol dibutuhkan satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Nah, gliserol yang digunakan untuk mensintesis aktif yaitu gliserol 3-fosfat, sedangkan asam lemaknya juga dalam bentuk aktif yaitu asil-CoA. Ya. Pada jaringan adiposa dan otot rangka, enzim yang katalisis pengaktifan gliserol menjadi gliserol 3-fosfat itu adalah gliserol kinase, dan pada adiposa dan otot rangka ini defisien. Maka kedua jaringan ini akan mendapatkan gliserol aktif dari intermediate atau senyawa antara glikolisis, ya, di mana senyawa antara glikolisis ini adalah di tahapan fruktose 1,6-bifosfat ini nanti akan dibelah menjadi HAP dan gliserol D3-fosfat. Nah, di HAP ini nanti yang akan digunakan untuk membentuk gliserol aktif, gliserol 3-fosfat. Sedangkan di hepar, di ginjal, intestin, dan kelenjar payudara, ada enzim gliserol kinase. Jadi gliserol 3-fosfat ini didapatkan dari fosforilasi gliserol dan membutuhkan ATP.
Biosintesis triasilgliserol ini juga merupakan jalur sintesis lipid lain, yaitu fosfolipid. Ada dua jalur, yaitu jalur monoasilgliserol dan jalur gliserol fosfat. Pada jalur gliserol fosfat, dua molekul asil CoA ini, di mana asil CoA ini dibentuk dari aktivasi asam lemak oleh asil CoA sintetase, akan berkombinasi dengan gliserol 3 fosfat membentuk fosfatidat. Pembentukan fosfatidat ini terdiri dari dua tahap ya, yang dikatalisis oleh gliserol 3 fosfat asil transferase dan satu asil gliserol 3 fosfat asil transferase ya. Jadi ini asil CoA dan gliserol 3 fosfat. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada jalur gliserol fosfat, gliserol 3 fosfat ini akan bereaksi dengan asil CoA, ya, di mana asil CoA ini adalah asam lemak aktif ya, asam lemak yang diaktifkan dengan asil CoA sintase atau sintetase, kemudian akan membentuk melalui dua tahap reaksi ini fosfatidat. Selanjutnya, fosfatidat dikonversi oleh fosfatidat fosfohidrolase dan DGAT di asil gliserol asil transferase menjadi 1,2 diasil gliserol, kemudian 1,2 diasil gliserol menjadi triasil gliserol dengan menambahkan satu asil CoA lagi. Ya. Nah, ini ya, DGAT diasil gliserol asil transferase. Nah, pada sel epitel intestin,
pada kemarin pada bahasan digesti dan absorpsi sudah saya bahas ya. Jadi setelah 1,2 diasilgliserol terbentuk dari hasil hidrolisis TG, kemudian monoasilgliserol juga akan diserap masuk, gliserol juga, tapi asam lemak juga, tapi gliserol akan segera dibawa ke vena porta. Sedangkan asam lemak itu masuk ke epitel intestin, diaktifkan menjadi asil CoA. Kemudian 1,2 diasilgliserol serta monoasilgliserol ini akan dirangkai dengan asam lemak kembali menjadi triasilgliserol. Dari dua jalur sintesis TG yang terdapat di intestin itu adalah terutama yang jalur monoasilgliserol, bukan yang gliserol 3-fosfat. Jadi pada mukosa intestin, jalur monoasilgliserol ini yang digunakan untuk membentuk TG, di mana monoasilgliserol asil transferase akan merubah monoasilgliserol menjadi 1,2 diasilgliserol, jadi akan menambahkan 1 asil CoA, kemudian 1,2 diasilgliserol ini tambahkan lagi 1 asil CoA menjadi triasilgliserol. Nah, enzim pada tahapan akhir ini ya dalam menghasilkan triasilgliserol, yaitu enzim DGAT, diasilgliserol asil transferase, adalah enzim yang spesifik. Tahapan reaksi yang dikatalisis oleh DGAT ini adalah satu-satunya tahapan yang spesifik untuk sintesis TG. Dan diyakini jika enzim DGAT ini adalah rate limiting enzyme. Buat besok. Tinggal nambahin. Sehingga DGAT ini diyakini merupakan enzim yang bisa dikatakan kalau rate limiting ya dianggap sebagai enzim regulator ya dalam sintesis TG. Nah, TG di jaringan adiposa ini bisa mengalami esterifikasi dan lipolisis. Jaringan adiposa itu bukan hanya berperan sebagai gudang. Nah, sebentar. Jadi jaringan adiposa itu bukan hanya berfungsi sebagai gudang penyimpanan TG ya, tetapi jaringan adiposa ini juga aktif dalam metabolisme. Di jaringan adiposa ini juga ada jalur metabolisme esterifikasi dan lipolisis. Nah, lipolisis dan sintesis TG ini bisa menghasilkan terkait ya dengan asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini akan diaktifkan dan mengalami esterifikasi. Sedangkan untuk gliserol, enzim gliserokinase yang merubah gliserol menjadi gliserol 3-fosfat di jaringan adiposa itu rendah ekspresinya. Ini didapatkan ya, bisa supply dari sirkulasi darah, bisa juga dari yang terutama yang penting adalah dari intermediate glycolysis. Nah, jadi ini pada sel adiposa di sini, setelah kita makan pada fat state ya dengan komposisi diet normal, maka kan akan dijumpai kadar
glukosa yang meningkat, ya. Demikian juga kan ada TG juga di sini ya. Protein lipase ini akan akan menghidrolisis komponen TG. Kalau habis makan berarti TG ini adalah TG yang dibawa oleh kilomikron, ya. Jadi lipoprotein lipase ini akan melipolisis TG di kilomikron, dan ini akan yang paling banyak kilomikron, tapi juga yang lain juga ada ya, lipoprotein VLDL juga ada. Nah, ini asam lemak ini dan gliserol, asam lemak akan diambil oleh jaringan adiposa juga, sel adiposit, demikian juga dengan glukosa. Kemudian, di dalam adiposit, glukosa ini akan mengalami glikolisis, menghasilkan pirufat, kemudian pirufat akan dirubah menjadi asil-CoA. Asil-CoA bisa masuk pada siklus asam sitrat, atau bisa juga masuk pada lipogenesis, ya, menghasilkan asam lemak, ya, kemudian aktif hasil CoA, ya, kemudian asam lemak yang diambil ini akan diaktifkan, ya, menghasilkan hasil CoA. Sedangkan gliserol 3-fosfat di dalam adiposit ini terutama didapatkan dari intermediate glikolisis, di mana dari intermediate glikolisis ini DHAP ini akan dirubah menjadi gliserol 3-fosfat. Esterifikasi dari gliserol 3-fosfat, 1 gliserol 3-fosfat dan 3 asil CoA menghasilkan 1 molekul TG. Nah, pada kondisi fat state ini, high energy status energi tinggi ya di dalam sel, AMP ini kadarnya rendah. Dengan demikian, maka hormon sensitif lipase, enzim lipase yang sensitif terhadap hormon yang ada di dalam adiposit ini tidak aktif. Di mana enzim ini itu akan aktif dan pada kondisi sebaliknya ya, berarti pada fasting atau starvation, dan ini akan menyebabkan lipolisis tinggi di adiposit. Nah, kalau pada fat state, AMP rendah, hormon sensitif lipase jadi rendah aktivitasnya, maka tentu tidak terjadi lipolisis. Sebaliknya pada kondisi fasting dan starvation, kadar gula darah itu akan menurun, maka insulin itu akan menurun, glukagon meningkat, masuknya glukosa ke dalam adiposit itu akan turun, sehingga sintesis glikolisis juga akan turun, DHAP turun, gliserol 3-fosfat turun. Kondisi ini men-trigger lipolisis, esterifikasi turun, lipolisis meningkat. Lipolisis TG menghasilkan asam lemak dan gliserol yang akan diekspor ke sirkulasi, di mana asam lemak bebas ya di sirkulasi ini akan diangkut oleh albumin ya. Kalau gliserol ini umumnya dia lebih hidrofilik ya, jadi ada referensi yang mengatakan dia tidak perlu pengangkut. Tapi asam lemak ini akan diangkut oleh albumin dan akan dibawa ke berbagai jaringan. Sedangkan gliserol ini bisa dibawa ke hati. Kemudian lipid yang lain adalah kolesterol. Kolesterol ini disintesis dari asetil-CoA juga. Lebih dari separuh kolesterol di dalam tubuh ini disintesis oleh tubuh sendiri, dan yang mensintesis adalah semua sel berinti, liver, dan juga usus. Ya, sekitar 10-15% ini dari kolesterol endogen itu disintesis oleh liver dan intestin. Sisanya yang kurang dari 50% itu dari diet. Biosintesis kolesterol ini terjadi di retikulum endoplasma dan sitoplasma. Sedangkan ekskresi dari kolesterol ini terjadi melalui sistem empedu yang akan diekspresikan ke intestin, baik dalam bentuk kolesterol yang tidak berubah, kolesterol utuh, ataupun sudah dibentuk sebagai asam empedu. Dan sebagian besar, 80-90% ini akan diserap kembali lewat ileum atau disebut sebagai enterohepatic circulation. Tahap sintesis dari kolesterol itu terdiri dari 5 tahapan. Tahap yang pertama adalah sintesis mevalonat. Nah, ini meski di sini cuma dituliskan 1 reaksi gitu ya, tetapi sebenarnya ini terjadi beberapa
tahap reaksi yang dikatalisis oleh beberapa enzim, yaitu tiolase, HMG-CoA sintase, dan HMG-CoA reduktase. Dan HMG-CoA reduktase ini adalah enzim regulator. Jadi umumnya enzim regulator dari suatu jalur metabolisme itu terletak di awal-awal reaksi, awal-awal jalur, ya, di reaksi awal. Kalaupun lebih dari satu pun, salah satunya itu biasanya akan terletak di awal jalur, di reaksi awal dari jalur metabolisme tersebut, dan itu berfungsi untuk mencegah penumpukan senyawa intermediate. Jadi kalau misalnya ada defek enzim di tahap tertentu, tahap reaksi tertentu dari jalur tersebut, ya, maka akan berkurang senyawa intermediate yang akan menumpuk, ya. Tetapi tentu saja senyawa intermediate sebelumnya itu akan menumpuk, dan penumpukan senyawa intermediate ini itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan sel. Jadi karena itulah maka kalau sudah dari awal itu diregulasi, maka sebelum terbentuk senyawa intermediate yang tidak bisa diolah lebih lanjut karena defek enzim, maka ini sudah berhenti, ya. Kemudian tahap yang kedua adalah pembentukan unit isoprenoid, yang kemudian tahap ketiga pembentukan squalene, di mana satu squalene ini dibentuk oleh 6 unit isoprenoid, dan proses ini memerlukan NADPH, kemudian pembentukan lanosterol, dan tahap kelima adalah pembentukan kolesterol yang terjadi di retikulum endoplasma. Nah, adapun regulasi dari sintesis kolesterol ini jadi suplai sel terhadap kolesterol ini dipertahankan pada kondisi steady level melalui regulasi aktivitas HMGR, bisa dengan hambatan umpan balik, pengontrolan ekspresi gen, peningkatan atau penurunan laju degradasi enzim, maupun melalui modifikasi kovalen, ya. Bisa juga regulasi ini melalui, ya, aktivitas dari rasio asil CoA ke kolesterol asil transferase. Ini jika ada kelebihan kolesterol intraseluler. Dan juga bisa juga melalui regulasi kadar kolesterol plasma melalui reseptor LDL. Jadi kalau di dalam sel itu kolesterol sudah penuh, maka bisa dihambat di LDL kolesterol ini, ya, melalui regulasi reseptornya, dan juga memediasi reverse kolesterol transport oleh HDL. Nah, ini adalah gambaran regulasi enzim HMG-CoA reduktase. Jadi bisa melalui hambatan ekspresi gen, bisa melalui regulasi degradasi dari enzim, kemudian bisa melalui fosforilasi dan defosforilasi, ya, dan melalui regulasi hormonal, di mana hormon glukagon dan glukokortikoid ini memiliki efek yang berbalikan. Nah, kolesterol itu akan diekskresikan dalam bentuk utuh ataupun dirubah menjadi bentuk garam atau asam empedu karena manusia ini tidak bisa memecah inti steroid, ya. Dan konversi kolesterol menjadi garam empedu ini terjadi di liver, memerlukan vitamin C, dan bisa mengalami hambatan umpan balik oleh produknya, yaitu asam empedu. Nah, kolesterol ini akan dirubah menjadi asam empedu primer, yaitu asam kolat dan genodioksikolat, dikatalisis oleh 7-alfa dihidroksilasi, kemudian menjadi asam empedu sekunder, asam dioksikolat dan litokolat itu melalui proses dekonjugasi. Dan sebagian besar asam empedu ini akan kembali diserap masuk dari intestin, kembali akan diserap masuk, kemudian kembali ke liver melalui enterohepatic circulation. Di dalam empedu yang normal, komposisi kolesterol, garam ataupun asam empedu dan fosfolipid ini rasionya optimal sehingga terjadi solubilitas yang baik, ya. Dan kolesterol ini ya, ini amfipatik, ya. Tetapi
tidak terlalu larut juga sebenarnya ya, sehingga harus dilarutkan oleh garam ataupun asam empedu dan fosfolipid yang akan bersama-sama diekskresikan sebagai empedu ya. Kalau terjadi kesuperjenuhan empedu, dan hal ini terjadi karena defisiensi dari enzim 7-hidroksilase, akan terjadi penurunan asam empedu yang menurun, sehingga kalau komposisi asam empedunya itu turun, nah kadar kolesterol itu akan meningkat ya di dalam komponen empedu ini. Nah, kalau ini dalam waktu lama, ini kolesterol ini bisa memisah dan mengkristal. Dan itu cikal bakal terbentuknya batu empedu. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, karena tidak ada dan kita sudah habis ya waktunya, sudah lewat 5 menit. Saya akhiri sekian kuliah saya.